Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Yesusku, Kau yang selalu mencukupi semua kebutuhanku, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak Kau catat masa laluku, tak Kau hitung betapa besar dosaku. Kau selalu menerimaku dengan tulus, Tuhan. Kau selalu menerimaku dengan tulus. Terima kasih Bapa,
Terima kasih untuk kasih-Mu, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu bersamaku. Oh Yesus Tuhan, Kaulah sahabat terbaikku, Kaulah sahabatku yang sangat baik. Oh Tuhan, pengampunan-Mu selalu ada bagiku, pengampunan-Mu selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita demi kemurahan Tuhan, kita bertemu kembali walaupun dalam bentuk online, ya saudara, tetapi itu tidak mengurangi hadirat Tuhan tatkala kita berbicara tentang firman Tuhan, ya. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa, ya. Bapa yang di surga, perkenankanlah Roh Kudus berkarya untuk membuat kami mengerti firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan ini kami dibawa lebih meningkat terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak.
dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saudara, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Mazmur pasal yang ke 127 ayat 3 sampai 5. Ya. Saya akan bacakan, saudara perhatikan supaya nanti kalau saya uraikan itu menambah wawasan saudara di dalam Tuhan, ya. Beginilah bunyinya. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini bacaannya gampang. Ya, sesana baca gampang. Tapi pengertiannya rodok rasanya kok berbelit-belit ya saudara. Tapi sebetulnya tidak perlu berbelit-belit, ini juga gampang kok ya saudara-saudara. Coba saudara dengarkan ya. Ini pada prinsipnya ya itu berbicara tentang anak-anak itu adalah pusaka, ya, dikatakan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara tahu anak-anak, jadi kalau di sini disebut anak laki-laki atau anak yang baru lahir, itu sebetulnya masalahnya cuma anak-anak. Anak-anak ini ya, dia mempunyai hak pusaka, mempunyai suatu kedudukan sebagai pusaka Allah. Ya, saudara, kata pusaka itu bisa berarti banyak hal, ya. Bisa juga umpamanya ya, seorang ayah punya kekayaan, tetapi hampir sampai mendekati tua, tidak punya anak. Lantas si ayah ini bisa berkata begini, siapa yang jadi milik pusaka kalau saya meninggal dunia ini? Ya. Nah, kata-kata itu menunjukkan anak itu yang bakal memperoleh atau mendapat pusaka dari orang tuanya. Nah, bukan berarti ya tidak punya anak terus ngambil aja anak orang lain. Bukan. Anak yang dikandung tadi dikatakan, dan buah kandungan
adalah suatu upah. Anak yang dikandung oleh istri daripada bapak ini. Ya. Jadi saudara, dengan pengertian lain, kata anak ini saudara, bisa diartikan anak Tuhan. Ya. Nah, anak Tuhan itu yang bagaimana? Cara berpikir manusia itu mempunyai cara berpikir rodok lain, saudara. Ya. Cara berpikir manusia itu rodok lain. Anak ini bisa disebut anak Tuhan, tetapi juga bisa disebut bukan anak Tuhan. Ini cara berpikir manusia, ya. Dan lagi ada yang berpikir begini, walah seperti anak-anak saja, ya. Seperti anak-anak saja upamanya, ya. Saudara itu menjadi orang Kristen, menjadi pelayan, ya, dan memegang jabatan di gereja atau menjadi ya apa saja, pokoknya saya ini terikat dengan gereja, ya. Lalu saudara ini waktu doa bersama, ya, saudara itu ditunjuk untuk berdoa, ya, ditunjuk untuk berdoa. Saudara itu cuma mesem-mesem, lantas berkata, saya belum bisa berdoa. Lah orang ini bisa berkata, kok koyo anak-anak ae, wis lunga gereja puluhan tahun gak iso berdoa. Lantas apa artinya kamu ke gereja? Wis puluhan tahun lunga gereja gak iso doa. Doa gak iso. Kapan kamu mau maju di dalam Tuhan? Usiamu tambah tua. Nanti nek sudah tua tambah cara berpikirnya itu sudah lebih sempit daripada sing isi enom. Lah kapan kamu ini mau bisa berdoa? Kok kongkon berdoa tidak iso? Nah, ini pengertian ini, ya. Orang itu sebetulnya kepingin jadi pusaka Allah. Sebab dia berkata, aku kus percaya loh mbak Tuhan. Berarti dia mempunyai harapan jadi pusaka Allah. Tapi doa tidak iso. Bukan nek doa tidak iso itu berarti tidak dipakai mbak Tuhan. Bukan. Itu menunjukkan bahwa tingkat kehidupan kita ini tidak iso meningkat di dalam kehidupan rohani kita itu tidak iso meningkat. Ya, jadi kok anak-anak saja. Ini cara berpikir tentang anak-anak. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, lantas dalam ayat yang keempat ini contoh apa itu yang disebut anak, ya, apa yang disebut anak ini. Ayat yang keempat ini contohnya apa? Seperti anak-anak panah. Ini contoh, ya, seperti anak-anak panah. Saudara tahu ya panah, ya, panah itu ada anak panahnya yang dilepaskan, ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan.
seorang pahlawan itu seorang gagah perkasa, ya, memegang panah dan anak panahnya. Zaman dulu bedil atau senjata api itu belum ada. Zaman dulu yang ada ialah panah, pedang, ya. Nah, kalau panah itu bisa dilepaskan dari jauh, tapi naik pedang itu mesti berhadapan, ya. Nah, ini disebutkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbicara tentang anak, ini ada contoh yang bagus. Seperti anak panah. Lah anak panah itu di tangannya anak-anak. Bahaya, saudara. Ya. Bahaya. Sebab anak itu tidak ngerti ini dilepaskan ke siapa. Ke musuh atau ke lawan atau ke kawan. Tidak tahu namanya anak. Ya. Tetapi anak panah di tangan pahlawan. Itu pahlawan itu tahu kemana sasaran daripada anak panah itu. Ya, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan dulu ke ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Jadi saudara, pokok bahasan kita ini tentang anak pusaka. Ya, atau dengan kata lain yaitu anak yang nantinya memperoleh pusaka kerajaan sorga. Ya. Lah anak yang mempunyai pusaka kerajaan surga itu yang bagaimana? Sebab kalau berbicara tentang anak, maka orang lantas memikirkan sifat-sifat pengetahuan seorang anak. Ya. Lantas dia berpikir, ojo lah jadi orang Kristen seperti anak-anak, wong kongon doa dak iso. Ini segi negatifnya daripada yang disebut anak. Lah wong lunga gereja sampai tua, kongkon doa dak iso. Lah kapan? Kalau berdoa saja tidak bisa. Lantas dilihat tingkat kemajuan hidup rohani itu sampai di mana. Ini orang sering berbicara secara negatif pada orang yang disebut seperti anak-anak doa jada isa. Ya. Padahal anak-anak itu mendapat pusaka kerajaan surga. Nah, lantas contohnya saudara, ya, seorang anak panah. Sekarang anak lantas diberi contoh anak panah. Itu contoh dalam bentuk yang positif. Tadi anak contoh dalam bentuk negatif, ya. Tapi sekarang anak dalam bentuk yang positif. Anak panah itu susah, ya, di tangan seorang yang dikatakan pahlawan, ya.
itu harus mencapai sasaran. Ya. Itu anak panah yang di tangan pahlawan itu, kalau dilepaskan, ya, dilepas itu, anak panah itu terus menuju ke sasaran. Da ono ceritane anak panah di tangan pahlawan waktu dilepas itu menggak-menggok. Ya, menggak-menggok. Tidak ada ceritanya itu, saudara. Ya, tetapi waktu dilepas itu anak panah itu lurus, selurus-lurusnya ke arah sasaran. Begitulah saudara-saudara, anak pusaka itu kita yang bakal mempusakai kerajaan surga. Kita harus seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kalau kita menurut jalannya Tuhan Yesus, itu jalan, itu anak panah kalau dilepas, dia tidak menggak-menggok. Ya, tetapi lurus, selurus-lurusnya ke arah sasaran. Nah, itulah anak yang bakal mewarisi akan kerajaan surga. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, karena waktunya ya, kita tidak bisa menjelaskan lebih jelas dan contoh-contoh yang mungkin banyak contoh-contoh, tetapi dengan ini saudara bisa memikirkan, saya ini anak-anak Tuhan. Saya ini memiliki pusaka, itu pusaka kerajaan Allah. Saya harus seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, yaitu di tangannya Yesus. Saya harus berusaha supaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi kenyataan di dalam hidup saya. Menghadapi apapun juga tidak takut. Sebab anak panah itu di tangannya pahlawan. Kalau pahlawan itu melepas anak panah itu, pasti tepat pada sasarannya. Tidak ada anak panah dilepas lantas menggak-menggok. Itu tidak ada, saudara. Kalau tangan pahlawan itu melepas anak panah itu, pasti sampai pada sasaran. Nah, kita juga harus berusaha ya, saudara. Jangan kita hanya menjadi anak-anak yang dikatakan, doa aja dak iso. Seperti anak-anak, mungkin anak-anak pintar doa. Tapi orang tua yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ke gereja itu pikirnya pokoknya mau gereja selamat. Itu salah ya saudara. Kita harus berusaha seperti anak panah di tangannya pahlawan ya. Saudara, kiranya dengan renungan ini saudara mendapatkan berkat supaya saudara lebih bersungguh-sungguh lagi sampai saudara disebut anak pusaka yang mewarisi akan kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami berusaha mencapai tujuan, yaitu
anak panah di tangan seorang pahlawan. Terima kasih Bapak, Engkau dengar doa kami yang kami persembahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.